Timnas Indonesia sekarang memang menjadi pembahasan yang cukup menarik. Gak cuma media lokal, tapi sampai ke berbagai negara. Sorotan itu memang benar adanya, karena kemarin di laga versus Australia, 48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut. Hal ini berarti bahwa reputasi Indonesia memang tengah naik-naiknya. Terlepas dari itu semua, gak bisa dipungkiri kalau pengaruh pemain diaspora memang sangat terasa. Permainan Timnas Indonesia benar-benar meningkat cukup signifikan yang tak hanya di level senior tapi juga di level junior. Ya, adanya yang selevel sukses membuktikan bahwa kontribusi pemain keturunan patut diacungi jempol. Di 3 laga kualifikasi Piala Asia U20 kemarin saja, Raven mampu mencetak sebanyak 3 gol sekaligus mengantarkan tim lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Kontribusi nyata pemain berdarah campuran ini pun lantas membuat Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia Senior ikut bangga dan menyarankan Indra Syafri untuk memperkuat komposisi tim dengan menambah pemain keturunan baru, mengingat ajang yang dijalani pun semakin tinggi levelnya. Merespons hal ini dalam jumpa pers pasca laga melawan Yaman U20, Indra Syafri mengaku sepakat bahwa Timnas Indonesia U20 butuh penambahan kekuatan untuk Piala Asia U20 2025. Saya sepakat dengan Coach Shin bahwa kita mungkin butuh penambahan pemain. Dan ini yang akan kita diskusikan segera dalam minggu-minggu ini. Siapa calon pemain barunya? Di satu sisi, Indra Syafri menyatakan bahwa penambahan pemain baru tersebut tidak mesti pemain keturunan atau diaspora. Menurutnya yang terpenting untuk memperkuat Garuda Muda adalah punya kualitas yang mumpuni. Tapi terkait pemain keturunan, Coach Indra menjelaskan bahwa Timnas Indonesia U20 sudah punya sejumlah pemain dengan kategori tersebut. Mereka ialah Welber Jardim, Michel Hamzah, Jidabin, Mauri Yves, dan Jens Reven. Selain itu, pelatih asal Sumatera Barat tersebut juga mengatakan sejatinya ia sudah mengajukan beberapa nama untuk dinaturalisasi. Pada Juli lalu, pelatih berusia 61 tahun itu memberikan kesempatan untuk sejumlah pemain keturunan bergabung Timnas U20 saat bermain dalam Toulon turnamen di Perancis. Awalnya, nama-nama yang direkomendasikan itu adalah Tim Gaipens, Dion-Mark, dan Maurice Mohinoke, yang mana seiring berjalannya waktu, Maurice Mohinoke diketahui memiliki garis keturunan Indonesia melebihi kakek dan neneknya, yang mana dalam peraturan FIFA, setiap pemain boleh pindah ke warganegaraan maksimal mempunyai darah dari kakek dan neneknya. Kendati begitu, Indra Syafri memberikan kabar baik jika ada tambahan 1 pemain keturunan yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia adalah Kaya Simons. Kaya Simons adalah bek kiri keturunan Indonesia yang memperkuat tim U21 Graafschap. Kaya Simons sendiri pernah tergabung dalam klub Vitesse untuk berbagai kelompok usia. Tak hanya itu, dirinya juga tercatat pernah bermain untuk Timnas Belanda untuk kelompok usia 15, U17, U18, dan U19. Sementara posisi asli dari Kaya Simons sendiri adalah fullback kiri, sama dengan pemain keturunan lain yakni Tim Gaipens. Ya, Tim Gaipens yang masih berusia 19 tahun sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Liga 2 Belanda FC Emmen. Tak hanya bisa ditempatkan sebagai fullback kiri, Tim Gaipens juga dapat dimainkan sebagai winger kiri maupun gelandang. Kali ini ada Dion-Mark yang sudah membela Timnas Indonesia U20 pada Toulon Cup Juni lalu. Nampak berhasil membentuk kolaborasi tangguh bersama Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, pemain berusia 19 tahun ini dapat diandalkan untuk berduel udara dengan pemain lawan yang memiliki tinggi badan menjulang. Andi resmi memperkuat Timnas Indonesia U20. Ketiga nama pemain muda tersebut tentunya bakal jadi amunisi api Garuda Nusantara di ajang mendatang. Tak sampai di situ, nama Welber Jardim yang tidak ikut dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena tidak dilepas klubnya, juga dipastikan akan kembali dipanggil oleh Coach Indra untuk menambah kedalaman skuad. Indra Syafri mengatakan akan mencoba melakukan komunikasi lanjutan dengan Welber Halim Jardim agar dapat memperkuat Timnas Indonesia U20 di putaran final Piala Asia tahun depan. Nama Welber yang masuk dalam skema permainannya dipercaya bakal menjadikan tim tampil lebih solid dengan ketangguhan sang pemain. Rencana komposisi pemain berkualitas Garuda Nusantara ini lantas membuat negara rival semakin memanas. Ya, Vietnam yang gagal melaju ke putaran final harus kembali melihat musuh bebuyutannya sukses menggilas 3 lawannya.
Kekalahan dari Suriah di laga grup A membuat Vietnam hanya mengoleksi 6 poin, membuat mereka tak mampu bersaing dengan negara lain untuk berebut posisi runner-up terbaik. Hasil tersebut membuat Vietnam gagal menyusul 3 negara Asia Tenggara lainnya seperti Timnas Indonesia, Australia, dan Thailand yang bakal mentas di Piala Asia U20. Media Vietnam Soha lantas bersuara terkait kegagalan negaranya lolos Piala Asia U20 2025. Mereka pun bahkan mengkritik penurunan performa dari The Golden Star muda. Tak ketinggalan, mereka bahkan masih sempat-sempatnya menyindir kiprah timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia U20 2025 berkat keberuntungan saja. Menurut Soha, keberuntungan yang dimaksud ialah didukung langsung oleh supporter selaku tuan rumah, serta kemampuan mencetak gol lebih banyak ketimbang pesaingnya di grup F yakni Yaman.